Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Pada video yang telah lalu, kita telah mengulas tentang cara mengkarantina calon ratu semut rangrang agar bisa menjadi ratu semut rangrang. Usaha untuk menjadikan calon ratu semut rangrang ini bisa menjadi ratu semut rangrang yang produktif memang tidaklah mudah. Bahkan justru kadang-kadang calon ratu semut rangrang yang dikarantina mengalami nasib yang tragis. Calon ratu semut rangrang mengalami kematian saat dikarantina. Hal inilah yang akan kami ulas pada video kali ini. Sebelum video dilanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan aktifkan juga tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload, karena kami akan selalu membagikan video menarik tentang semut rangrang. Sebagaimana yang telah kami bagikan pada video kami terdahulu, bahwa untuk mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang, mereka harus memenuhi beberapa kriteria. Selain itu, kami juga telah membagikan cara yang benar untuk mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang dengan semut jantan. Seperti yang sudah kami sebutkan pada video sebelumnya, bahwa cara kami tidak menjamin 100% keberhasilan Anda dalam mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kegagalan dalam usaha mengawinkan calon ratu semut rangrang ini, bahkan bisa mengakibatkan kematian calon ratu semut rangrang saat dikarantina. Berikut ini adalah di antara penyebab kegagalan dalam mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang. Jika kita mendapati calon ratu semut rangrang mati di dalam wadah karantina, sementara semut-semut jantan masih dalam kondisi hidup, ini bisa disebabkan oleh karena calon ratu semut rangrang gagal melakukan perkawinan. Calon ratu semut rangrang yang masih muda tidak bisa melakukan perkawinan dengan semut jantan. Kondisi fisiknya pun belum mampu untuk bertahan hidup tanpa asupan makanan yang disuapkan oleh semut-semut pekerja. Oleh karena itulah, hanya calon ratu semut rangrang yang sudah dewasa yang layak untuk dikarantina dan dikawinkan dengan semut jantan. Ini pernah kami jelaskan pada video terdahulu, bahwa hanyalah calon ratu semut rangrang dan juga semut jantan yang sudah terbang meninggalkan koloninya lah yang layak untuk dikarantina dan dikawinkan. Penerbangan calon ratu semut rangrang dan juga semut jantan menandakan bahwa mereka sudah dewasa dan siap untuk melakukan perkawinan. Mengkarantina calon ratu semut rangrang dan juga semut jantan yang masih muda akan menyebabkan kegagalan. Penyebab kematian calon ratu semut rangrang saat dikarantina selanjutnya adalah suhu dan kelembapan pada wadah untuk mengkarantinanya yang tidak tepat. Suhu yang tepat bagi mereka saat dikarantina adalah 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan idealnya adalah 70-80%. Pengukuran ini dilakukan pada wadah atau tempat untuk mengkarantina mereka, bukan pada ruangan yang digunakan untuk menyimpan wadah-wadah ini. Penyebab kematian calon ratu semut rangrang dalam masa karantina yang selanjutnya adalah dikarenakan calon ratu semut rangrang yang tidak mampu bertahan hidup selama telur-telurnya belum menetas. Dalam kasus ini, sebenarnya calon ratu semut rangrang telah berhasil melakukan perkawinan dengan semut jantan dan sudah mulai bertelur. Bahkan, sebagian dari telur-telur ini telah bermetamorfosis menjadi larva. Sayangnya, induk yang telah melahirkan mereka telah mati sebelum mereka bermetamorfosis dan berubah menjadi semut-semut pekerja.
Dan jika larva-larva ini nantinya menetas, maka mereka tidak akan bisa membentuk koloni baru tanpa adanya ratu semut rangrang. Inilah sebab mengapa kami pada video sebelumnya mengatakan bahwa calon ratu semut rangrang yang telah menghasilkan telur belum layak untuk disebut sebagai ratu semut rangrang sebelum ia mampu menciptakan koloni yang baru. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan dalam usaha menjadikan calon ratu semut rangrang menjadi ratu semut rangrang ini tidak hanya bergantung pada faktor teknis saja. Harus kita akui bahwa faktor keberuntungan juga ikut berperan dalam usaha mengawinkan calon ratu semut rangrang ini. Namun demikian, dengan menggunakan metode karantina yang benar akan memperbesar peluang calon ratu semut rangrang untuk berhasil menjadi ratu semut rangrang yang produktif. Sebagai gambaran, jika Anda baru pertama kali mengkarantina calon ratu semut rangrang berjumlah 5 ekor dan salah satu di antaranya berhasil menjadi ratu semut rangrang produktif, berarti ini adalah pertanda baik. 20% dari jumlah calon ratu semut rangrang yang Anda karantina telah berhasil menjadi ratu semut rangrang. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman serta skill Anda, maka akan dapat memperbesar peluang keberhasilan dalam usaha mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang untuk menjadi ratu semut rangrang. Dan bagi Anda yang belum berhasil dalam mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang sebagai usaha untuk menjadikannya menjadi ratu semut rangrang, janganlah berputus asa dan Anda bisa mengulanginya pada musim calon ratu di tahun depan. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang dalam usaha untuk menjadikannya sebagai ratu semut rangrang yang produktif memang tidaklah mudah. Calon ratu semut rangrang dan semut jantan yang layak untuk dikarantina adalah mereka yang sudah berusia dewasa, ditandai dengan terbangnya calon ratu semut rangrang dan juga semut jantan meninggalkan sarang koloni asal. Suhu dan kelembapan pada wadah tempat untuk mengkarantina juga menentukan keberhasilan. Selain itu, dalam usaha untuk menjadikan calon ratu semut rangrang menjadi ratu semut rangrang, faktor non-teknis berupa keberuntungan bisa juga mempengaruhi hasil akhir. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini dan tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.